Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian yang saat ini sedang mencari materi pelajaran, tips trik, soal-soal, motivasi, dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus aktifkan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang diproduksi oleh channel sekolah. Oke, sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD, tema 6, subtema 1, pembelajaran ke-5. Hari masih sangat pagi. Siti terbangun karena mendengar suara azan subuh dari musola. Siti segera menunaikan kewajibannya untuk sholat. Siti mengira ia orang pertama yang terbangun pada pagi hari itu. Ternyata ia melihat ibu sudah berada di dapur. Setelah melakukan sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada dua panci yang berbeda. Panci pertama yang berukuran lebih besar berisi air setengah penuh. Air di panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Panci kedua berukuran lebih kecil, berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan ibu untuk membuat teh. Siti menduga-duga, air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat? Diam-diam Siti melakukan pengamatan sambil membantu ibunya menyiapkan sarapan. Sahabat sekolah, perhatikanlah gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Panci A dan panci B. Ya, jawabannya adalah ukuran kedua panci tersebut berbeda. Panci A memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan panci B. Lalu, untuk pertanyaan yang kedua, manakah panci yang berisi air lebih banyak? A atau B? Jawabannya adalah panci A berisi air lebih banyak daripada panci B. Pertanyaan ketiga, jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Jawabannya adalah panci A akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air. Lalu pertanyaan keempat, mengapa? Jawabannya karena panci A ini memiliki air lebih banyak, sedangkan energi panas yang diberikan dari kompor pada panci A sama dengan energi panas yang diberikan dari kompor panci B yang memiliki air lebih sedikit. Lalu pertanyaan nomor 5, bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Catatan, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jawabannya adalah semakin besar energi panas yang digunakan untuk mendidihkan air di dalam panci, maka suhu air di dalamnya semakin tinggi yang menyebabkan air tersebut cepat panas atau mendidih. Oke, sahabat sekolah, mari kita pelajari tentang perubahan akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Tetapi sebaliknya, benda dapat mengalami penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurang panjang, lebar, dan luasnya karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemasangan kaca jendela. Sahabat sekolah, pernahkah kamu mengamati posisi kaca yang terpasang pada jendela?
Atau mungkin kamu pernah melihat proses pemasangan kaca jendela yang dilakukan oleh tukang kayu. Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Mengapa harus demikian? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian pada kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. Yang kedua, ban sepeda atau motor atau mobil. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu memompa udara terlalu banyak ke dalam ban sepedamu? Jika ban sepeda dan ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Yang ketiga, kawat atau kabel listrik dan telepon. Nah, apakah kamu memperhatikan bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mengendur dan tidak tegang? Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel itu tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Yang keempat, pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Nah, sahabat sekolah, pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas? Hal itu terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Nah, oleh karena itu disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. Dan yang kelima, pemuaian pada sambungan rel kereta api. Nah, sambungan pada rel kereta api ini dibuat ada celah antara batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Kemudian yang keenam, penggunaan termometer. Tahukah kamu cara menggunakan termometer klinis atau termometer badan? Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Nah, setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu. Untuk menunjukkan suhu tubuh, ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Nah, sahabat sekolah, itu tadi tentang pemuaian. Saatnya kita lanjut bernyanyi. Sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa beberapa lagu daerah dimainkan dalam tangga nada pentatonis, yaitu slendro dan pilok. Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Beberapa alat gamelan terbuat dari bilah besi, seperti beberapa alat musik pada gamelan Jawa berikut ini. Nah, alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antar kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses ini disebut dengan peleburan. Paduan suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada laras slendro atau pelok. Nah, sahabat sekolah, itu tadi materi di video pembelajaran kali ini. Kemudian saatnya tugasmu yaitu alat musik gamelan terbuat dari apa tadi? Silahkan jawab di kolom komentar, Kak Dimas tunggu jawabannya. Oke, sahabat sekolah, selesai sudah video pembelajaran kelima ini. Semoga video ini bermanfaat dan bersambung ke video pembelajaran keenam. Oke,
Semoga video ini bermanfaat bagi kamu, terutama dalam kamu meraih prestasi dan mimpi besar. Cukup sekian, salam semangat luar biasa. Terima kasih.